Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua. Salah satu lagu terkenal dari Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Perhatikan notasi lagu Apuse berikut. Bagian lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi ditandai dengan adanya tanda titik di atas notasi. Sehingga bisa kita temukan bagian lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi ada puse kokondao, rabe sorendoreri. Kemudian sobani nema baki pase, rafabie rakwar, rafabie rakwar ya. Itu bagian lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Lalu untuk lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah, kita ingat kembali bagian lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah itu ditandai dengan adanya tanda titik di bawah notasi. Sementara pada lagu Apuse ini tidak ada notasi yang ditandai tanda titik di bawah. Sehingga pada lagu Apuse ini tidak ada bagian yang dinyanyikan dengan nada rendah. Adanya hanya dengan nada tinggi dan dengan nada sedang. Selanjutnya tuliskan syair lagu Apuse, lalu berikan tanda sesuai naik turunnya nada pada setiap suku kata lagu tersebut. Berikan tanda dengan menarik garis naik, rata, atau turun. Contohnya pada ini, Apuse itu kan naik terus ya. Apuse itu tandanya naik, kemudian ko-nya turun ya. Kokondao. Nah ini. Nah coba silahkan adik-adik tuliskan liriknya, kemudian beri tanda pada setiap suku kata lagu tersebut. Siti, Edo, Dayu, dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan,
ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Perhatikan gambar berikut. Nah, aktivitas seperti gambar tersebut ya, aktivitas bertukar buku seperti pada gambar tersebut juga merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh pemanfaatan gaya otot. Yang pertama, manfaat gaya otot untuk memindahkan benda. Contoh kegiatannya yaitu mengangkat tas, kemudian meletakkan tas, dan lain sebagainya. Lalu menggerakkan benda. Menggerakkan benda ini contoh kegiatannya mengayuh sepeda. Kemudian juga membuka pintu. Berikutnya untuk mengubah bentuk benda. Ini contoh kegiatannya melipat kertas ya. Kemudian membuat gerabah dari tanah liat. Membuat mainan dari plastisin untuk melakukan pekerjaan. Contohnya ada menulis, mengetik, dan lain sebagainya. Mari kita baca kembali teks tentang suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Pengetahuan-pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Bedakan pengetahuan yang sudah kalian ketahui sebelum membaca teks dengan pengetahuan yang baru kalian dapatkan setelah membaca teks. Contohnya, untuk pengetahuan yang sudah diketahui sebelum membaca teks, misalnya, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Itu kita sudah tahu sebelum baca teks ya. Kemudian setelah membaca teks ya, ternyata berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Kemudian contoh yang lain, pengetahuan yang sudah diketahui misalnya, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Itu contoh pengetahuan yang sudah diketahui. Nah, ternyata setelah membaca teks, kamu mendapat pengetahuan baru, yaitu berdasarkan sensus
Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Kemudian ada juga pengetahuan tentang suku yang paling sedikit ya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri di atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Itu contohnya ya. Nah, silakan adik-adik tuliskan pengetahuan yang sudah adik-adik ketahui sebelumnya dan pengetahuan baru yang baru saja didapat dari membaca teks tersebut. Untuk kerjasama dengan orang tua, diskusikan dengan orang tuamu manfaat gaya otot dalam kehidupan keluargamu sehari-hari. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.